kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News Metro TV. Saya Ralf Tabu Bolon. Pemirsa, sepanjang tahun 2012, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan 100 triliun rupiah uang yang beredar yang berasal dari praktek menyimpang. Tak kalah menariknya, PPATK juga telah melaporkan 94 anggota Badan Anggaran DPR karena melakukan transaksi mencurigakan. Dari 94 anggota Banggar yang dilaporkan, 40 orang terindikasi korupsi dan perlu didalami. Sementara 21 orang sudah terindikasi melakukan pidana dan dilaporkan ke KPK. 4 orang diantaranya bahkan sudah divonis atau dijerat hukum oleh KPK, seperti M. Nazarudin, Angelina Sonda, Waode Nurhayati, dan Zulkarnain Jabar. PPATK menyebut anggota dewan tersebut menggunakan modus transaksinya tunai dengan nilai 100 juta hingga 1 miliar rupiah per transaksi. Ya, karena menarik satu memang figurnya seksi, dalam arti kata dia berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak karena anggaran negara. Yang kedua jumlahnya cukup besar. Dan yang ketiga ini perorangan. Kalau yang BPIH tadi kan suatu lembaga. Sepanjang 2012, PPATK telah mengirimkan 249 laporan transaksi mencurigakan kepada para penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. 70% transaksi adalah transaksi tunai, sehingga PPATK mengusulkan agar dilakukan pembatasan transaksi tunai. Dengan pembatasan nilai transaksi tunai, bukan tidak mungkin korupsi akan berkurang. Selain itu, Pilpres 2014 akan berjalan bersih. Dari Jakarta, Lola Harmanurjeni, Juniadi Wadana, Metro TV. Ya, dan pertanyaannya sekarang adalah bagaimana PPATK mendapatkan temuan-temuan tersebut dan kemudian juga apa tindak lanjutnya. Lalu bagaimana juga praktek di Banggar selama ini. Benarkah sedemikian parahnya sampai ada yang mengaku gerah dan memilih untuk keluar dari Banggar. Yang menurut Ketua PPATK Muhammad Yusuf mengelola dana yang mencapai ratusan miliar rupiah. Sudah hadir di studio Pak Muhammad Yusuf. Selamat malam, Pak. Malam, Bang. Dan dari Banggar, dari P3, Syaifullah Tamliha. Pak Syaifullah, selamat malam. Selamat malam. Dan ini yang mantan anggota Banggar dari fraksi PAN, Taslim Caniago. Mas Taslim, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, kita fokus kepada dugaan Banggar sarang korupsi. Modus apa sih sebenarnya dari temuan PPATK yang paling banyak digunakan oleh para anggota Banggar? Ya, terima kasih Bung Arab. Jadi pertama kita melihat bahwa polanya itu jelas cash, tunai. Ya. Sehingga terputus untuk dilacak dari mana sumbernya dan kepada siapa akan diberikan. Yang kedua, frekuensinya itu terlalu sering. Tidak lazim kalau seorang bisnismen tentu namanya keuntungan benefit itu ada jangka waktu. Kemudian lagi dihubungkan dengan yang sesering apa frekuensi rata-rata? Apakah sebulan sekali? Ada yang sebulan 2 kali, ada yang 3 kali, dan jumlah itu 100 juta sampai 1 M. Per transaksi? Ya, dan kita lihat tidak ada pegawai yang gajinya sebesar itu. Okay. Nah, kemudian karena terus sering, maka ada yang terakumulasi sampai ratusan miliar. Nah, kita melihat bahwa hal ini membuat kita mendalami lebih lanjut, kita cek ke semua informasi, ternyata tidak ada data yang mendukung tentang kebenaran dari segi validasi kehalalan bisnis mereka tersebut. Dan kalau bicara mengenai penelusuran transaksi tunai itu kan nggak mudah, makanya banyak orang melakukan transaksi tunai supaya tidak ditelusuri. Bagaimana PPATK melakukan? Sepanjang menggunakan instrumen resmi seperti perbankan atau investasi, maka kita bisa telusuri, hanya kita kesulitan mencari tahu dari mana asal usulnya. Nah, sebab itu kalau Bung Raf lihat di KPK misalnya, relatif tidak bisa dari mana asal usulnya. Tersangka cuma itu saja gitu loh. Kecuali kasus ada WON misalnya, karena jelas yang berikan siapa, tapi selebihnya sulit. Makanya perlu ada regulasi pembatasan transaksi tunai sebagai syarat senjata pemungkas untuk mengeliminasi praktek suap yang cash ini. Kalau modus pelaku yang menggunakan rekening orang lain, alias? Ada, tapi sejak adanya iktp, sejak adanya pengentatan KYC dan CDD, IDD dari perbankan, relatif itu hampir jarang itu. Ya. Kita lihat yang hari ini saja, Angelina Sonda yang baru menjalani pledoinya. Ini satu dari 21 nama yang terindikasi korupsi, sekarang sudah dalam proses persidangan. Sebenarnya apa temuan PPATK yang kalau bicara mengenai transaksi yang dilakukan oleh seorang NG, modus yang dilakukan NG itu seperti Saya tidak mau bicara tentang orang perseorangan, tapi secara umum, modusnya itu adalah secara umum, mereka dapat duit kemudian secara tunai.
Begitu mengendap sesaat, 1-2 bulan ditarik cash lagi. Nah, sehingga kita melihat bahwa pola memasukkan secara cash ini menyamarkan asal-usul. Ditarik cash lagi menyamarkan peruntukannya. Nah, ini salah satu modus bahwa ada praktek pencucian uang, karena tujuan pencucian uang itu adalah menyamarkan asal-usul dan peruntukan. Ya. Oke, baik. Kita akan coba tampilkan ada grafik mengenai tipe-tipe apa saja yang bisa disebut sebagai modus korupsi di Banggar DPR. Ini yang dua pertama, yakni penyuapan, kemudian markup atau penggelembungan anggaran, kemudian maklar anggaran, dan pemerasan. Lalu seperti apa polanya? Ini yang kita dapatkan dari Litbang Kompas yang naik cetak pada hari ini. Posisi badan anggaran, kemudian celah korupsi di mana pengusaha berkolusi dengan politisi di Banggar. Lalu modusnya, pengusaha meminta Banggar menciptakan proyek tertentu. Dan mereka juga kadang meminta tambahan anggaran terhadap proyek yang dilaksanakan suatu kementerian. Dan politisi akhirnya berperan sebagai broker untuk perusahaan. Oke, saya ke Pak Saifullah dari Banggar. Ya. Benar seperti itu? Ya, kalau hasil penelitiannya sah-sah saja orang menyatakan. Tapi dari apa yang dilihat sehari-hari di Banggar? Ya, tidak sepenuhnya benar. Apa yang nggak benar? Ya, yang benar adalah bahwa badan anggaran itu kan ada 3 panja ya. Yang pertama panja asumsi dasar menyangkut pertumbuhan ekonomi, inflasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah panja belanja pusat. Yang ketiga adalah panja transfer daerah. Nah, saya biasanya mungkin karena saya dianggap ekonom, maka saya ditaruh di panja asumsi dasar. Semata-mata yang paling banyak bekerja adalah panja asumsi dasar itu. Berhari-hari, berbulan-bulan itu panja asumsi dasar. Setelah panja asumsi dasar selesai melaksanakan tugasnya, maka dimasukkan lagi ke dalam wilayah panja belanja pemerintah pusat dan panja transfer daerah. Yang mungkin terjadi kong-kalingkong itu mungkin saja terjadi pada panja belanja pusat maupun transfer daerah. Itu yang saya cermati. Tapi kalau maklar ya mungkin susah juga memprediksi orang itu maklar atau tidak. Tapi yang saya harapkan dari PPATK adalah beliau tadi menyatakan bahwa tidak ingin menyebut person, tapi sudah menyebut lembaga DPR. Tidak sepenuhnya badan anggaran itu melakukan hal-hal yang semacam itu. Menurut undang-undang, PPATK itu kan bertugas untuk menganalisa. Hasil analisanya itu diserahkan kepada penyidik. Penyidiklah yang semestinya menyampaikan kepada publik, ini loh 21 anggota DPR misalnya, namanya inisialnya A, B, C, D gitu. Kan sudah dilaporkan ke KPK. Nah, oleh karena itu saya melihat kalau diserahkan kepada KPK, itu kan kasusnya berjalan lama. Masih ada penyidik itu kan ada 3. Yang pertama Kejaksaan Agung, yang kedua Kepolisian, yang ketiga KPK. Nah, oleh karena itu PPATK sih berharap bekerja sama dengan Kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Kemudian dia berhak untuk mengetahui progress reportnya. Sampai di mana sudah tidak lanjut dari temuan PPATK itu. Oke, tidak menyebut anggota DPR 21 orang, sekian orang. Begitu loh. Jadi kita jadi susah kita. Silakan tanggapannya Pak. Saya kira tidak perlu ada yang dikomplain, karena itu fakta. Dan kita tidak menyebut nama perorangan, tapi memang kita melaporkan kepada masyarakat. Pasal 46 Undang-Undang kita demikian. Kita publikasi sebagai bentuk edukasi pada masyarakat. Kemudian, kenapa kita pilih KPK? Pengalaman kita banyak Pak Saifullah. Sekitar 2.122 yang kita kirim pada penegak hukum, termasuk kepolisian kejaksaan. Tapi kepolisian kejaksaan terbentur kepada birokrasi. Dulu sebelum ada putusan MK perlu perizinan Pak, untuk jadi anggota DPR itu. Belum tentu izinnya keluar. Waktu saya aspisus DKI, itu ada sampai sendak keluar tuh izinnya. Ini contoh gitu. Nah, sehingga ini bicara uang, harus segera. Saya melihat bahwa KPK tidak ada barrier untuk itu. Tidak ada halangan dan sudah teruji Pak. Kenapa kita tidak pilih yang lebih gampang? Bukan berarti bahwa polisi jaksa tidak baik, tapi tadi birokrasi dan sistem perizinan mereka agak lambat. Oke, baik. Mas Taslim yang pernah di Banggar kurang lebih 2 tahun, lebih kurang sampai dengan Januari 2012. Seperti apa waktu itu dan apa yang menyebabkan akhirnya Anda memilih untuk keluar dari Banggar? Jangan dijawab dulu, nanti jawabannya akan kita dengarkan usai jeda pariwara berikut.